Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala penyertaan, perlindungan dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Sore hari ini kita akan mengenal kasih Tuhan yang sudah Tuhan buktikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia rela mencurahkan darahnya bagi setiap kita supaya kita boleh menerima pengampunan dari Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih. Kasihnya selalu dinyatakan di dalam hidup kita. Sore hari ini kita mau menerima tubuh dan darah Yesus sebagai bagian dari bukti kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita akan satu pujian, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terima
satu-satunya sumber kedamaian, sumber pengharapan, sumber pertolongan kami. Karena itu Tuhan, pada sore hari ini kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan seluruh keberadaan kami di dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah penolong yang sejati, karena Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Dan pujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita beroleh bertemu kembali pada sore hari ini di dalam suasana yang amat sangat baik. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya mau mengajak kita semua kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita baru merenungkan tentang firman Tuhan di dalam Mazmur. Maka minggu yang sama atau minggu ini pun saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan tentang Mazmur pasalnya yang ke 105. Mazmur pasal 105, kita membaca ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Saya memilih pasal ini keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang 45. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita baca dari judulnya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah membuka Alkitabnya, mari kita baca bersama-sama. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca dalam Mazmur ini adalah puji-pujian yang diucapkan oleh pemazmur kepada Tuhan di masa yang mana dia melewati pergumulan, melewati persoalan, melewati pergumulan yang begitu berat, sehingga dia mengakui pertolongan Tuhan, mengakui perbuatan Tuhan, sehingga dia mengatakan puji-pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya pada sore hari ini kita merenungkan tentang percakapkanlah perbaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, mari kita merenungkan bersama-sama dari ayat-ayat yang kita baca ini. Seharusnya kita baca sampai 45, tetapi terlalu panjang, maka kita akan membaca ayat ini. Bapak Ibu yang di rumah silahkan membaca dari keseluruhan dari pasal ini. Kita menemukan bahwa kalau kita mempercakapkan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang kuasa Tuhan, memberitakan tentang anugerah Tuhan, maka kita melihat pertolongan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, seringkali orang dalam menjalani kehidupannya, salah satu hal yang dipercakapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana menghadapi situasi di masa pandemi ini, bagaimana menghadapi situasi di dalam rumah tangga, bagaimana menghadapi situasi di dalam kuliah, di dalam sekolah, di dalam pendidikan, di dalam segala hal yang dipercakapkan. Dan seringkali banyak orang itu selalu mempercakapkan apa yang ada dalam pribadinya, apa yang ada dalam dirinya, apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi pergumulannya. Tapi malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara saya, jangan lupa percakapkan tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita membicarakan, menceritakan, mengucapkan, membagikan apa yang Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita, kita sedang mempercakapkan tentang apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menuliskan di dalam perenungan inilah, atau dalam firman Tuhan sore hari inilah, percakapkan tentang apa yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Percakapkan, ceritakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam melewati masa sulit, melewati masa pergumulan, melewati masa-masa yang kita terasa tidak sanggup akan menjalaninya. Ceritakan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita mengundang Tuhan ada dalam kehidupan kita, ada dalam rumah tangga kita, ada dalam semua persoalan kita, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan berikan jalan keluar bagi kita semua. Di masa-masa sekarang ini saudara dan saya dikasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Salah satu hal yang paling sering kita mau
mempercakapkan adalah menceritakan perbuatan Tuhan, menolong kita melewati minggu demi minggu, hari demi hari di masa sulit ini, di masa keterbatasan yang harus kita lewati bersama-sama. Kita mau melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu saudara saya, mari kita mau belajar memiliki kebanggaan akan karya Tuhan, memiliki keyakinan sungguh bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita di dalam masa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, di dalam masa sulit apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat baik kepada semua orang. Di ayat yang kedua di situ dikatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kalau kita memuliakan Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan, maka kita pasti mempercakapkan, kita pasti menceritakan, kita pasti memberitakan apapun yang dilakukan Tuhan secara ajaib, bekerja dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam berbagai macam hal. Karena di dalam semuanya itu Tuhan bekerja di dalamnya. Di dalam semuanya itu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di dalam semuanya itu Tuhan memberitakan, menunjukkan keajaibannya dalam kehidupan kita. Ada 3 keuntungan yang harus kita renungkan bersama-sama saudara ketika kita menceritakan, mempercakapkan kebaikan Tuhan. Adalah yang pertama saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita menemukan bahwa orang yang mempercakapkan kebaikan Tuhan, maka yang pertama adalah orang itu pasti membawa orang lain mendapatkan berkat. Kenapa? Karena apa yang didapatkan dari Tuhan dibagikan kepada orang lain lain mendapat terberkati. Orang-orang lain mendapat sebuah kelegaan, orang-orang lain mendapat sebuah sukacita. Itu dikatakan di ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya kepada Abraham dan akan sumpah kepadanya Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika orang itu mempercakapkan tentang kebaikan Tuhan dari masa ke masa, dari keturunan ke keturunan, Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan mendatangkan kuasanya, sehingga orang lain yang menjalaninya, orang lain yang menghidupinya dapat berkat. Di ayat yang ke-9 dan 10, karena dialah yang menunjukkan kepada kita semua, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian. Karena itu saudara saya dikasih oleh Tuhan, kalau kita mempercakapkan tentang kebaikan Tuhan, maka dipastikan bahwa keuntungan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada dalam lingkungan kita mendapat diberkati. Dapat diberkati oleh karena apa? Karena kekuatan Tuhan bekerja lewat apa yang kita alami, kekuatan Tuhan bekerja lewat apa yang kita rasakan, maka orang lain mendapatkan berkat dari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena itu saudara saya yang dikasihi Tuhan, mari kita mau selalu menceritakan, mengungkapkan kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, karya-karya Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan ini, orang lain dapat diberkati, maka kita bisa merenungkan bahwa kalau ada dalam kehidupan kita keuntungan itu kita alami, cara yang termudah, cara yang baik kita menceritakan kepada orang lain, maka Tuhan memberkati, maka kita sudah dengan tidak sadar bahwa kita sudah menjadi saksi, menjadi terang bagi orang lain, menjadi pancang tangannya Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan yang menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain mengalami kuasa Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua adalah ketika kita mempercakapkan kebaikan Tuhan, maka di ayat-ayat selanjutnya kita menemukan bahwa iman mereka, iman kita semakin diperkuat.
Kalau kita jarang menceritakan, seringkali menceritakan kebaikan Tuhan, seringkali mengucapkan kebaikan Tuhan, maka iman kita semakin jimat kuat Tuhan. Apapun masalahnya, apapun kendalanya, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan karena kita membicarakan tentang Tuhan. Saat ini kita menceritakan kebaikan Tuhan tanpa kita sadari bahwa kalau kita sedang menceritakan kebaikan Tuhan, tanpa kita sadari bahwa Tuhan membawa kita kepada sesuatu kemenangan. Tuhan membawa kita kepada sebuah pengalaman iman yang baik, yang kuat di dalam Tuhan karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Di dalam Mazmur ini berkata begini, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku yang lain, tidak membiarkan seorang pun memeras mereka, raja-rajanya dihukum oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kau urapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan kepada negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menyimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskan puasa. Di ayat yang ke-21 katakan, dijadikanlah dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Yusuf, kalau kita merenungkan tentang kehidupannya, saudara, ketika dia menjalani kehidupannya, mempercakapkan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan dalam situasi susah, ketika dia dibuang, ketika dia dibawa ke rumah Potifar, dia ada dalam perlindungan Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan, membagikan kebaikan Tuhan. Maka pada akhirnya, saudara-saudara, kita menemukan bahwa imannya Yusuf itu kuat menghadapi tantangan ketika berada di rumah Potifar dan digodai oleh Potifar. Kita menemukan di sana bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga imannya semakin kuat untuk menghadapi tantangan. Seperti yang diceritakan di dalam Mazmur ini, ketika kita membagikan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, maka Tuhan memperkuat iman kita sehingga ketika kita menjalani masa-masa sulit, masa-masa sukar dalam kehidupan kita, kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yusuf, dia mampu melewatinya, imannya kuat menghadapi cobaan, menghadapi rintangan. Kenapa? Karena dia menceritakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang tidak nyaman, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan dia menceritakan, tetapi dia masih diberi kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi keuntungan yang pertama adalah kita menjadi berkat bagi orang lain. Keuntungan yang kedua adalah iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin diperkuat oleh Tuhan. Jadi mari kita selalu menceritakan, mempercakapkan, mengungkapkan kasih dan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan, yang pernah kita cicipi. Oleh karena Tuhan menolong kita, membawa kita dari dosa, membawa kita ke hidup yang kekal, menebus kita, membebaskan kita, maka kita menyadari bahwa ketika kita menjalaninya, memperceritakan kebaikan Tuhan, iman kita semakin diperkuat oleh Tuhan, iman kita semakin diteguhkan oleh Tuhan. Itulah hal-hal yang kita renungkan. Yang ketiga, saudara, keuntungan dari kita mempercakapkan kebaikan Tuhan, keuntungan dari kita menceritakan kebaikan Tuhan, maka di sana kita menemukan bahwa ada sebuah situasi atau atmosfer yang dibangun karena Tuhan hadir di tengah-tengah Yusuf. Tuhan hadir di tengah-tengah orang-orang percaya yang selalu memberitakan kabar baik, membagikan kabar baik kepada orang lain, dan imannya diperkuat. Maka atmosfer iman yang kuat tadi membangkitkan semangat orang lain ketika mereka mengalami situasi yang susah. Jadi atmosfer itu terbangun ketika kita sudah menceritakan kebaikan Tuhan, ketika kita sudah menjadi orang percaya yang diperkuat oleh Tuhan, iman kita diperkuat oleh Tuhan, maka dengan tidak sadar kita sedang membangun atmosfer yang sehat, atmosfer yang indah di dalam rumah tangga kita, atmosfer suasana yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, atmosfer suasana yang baik di dalam lingkungan di mana kita berada. Itu membawa kita melihat bahwa kita ini orang yang disertai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, orang yang dilindungi Tuhan. Di ayat ke-23 katakan begini, demikian Israel datang ke Bani Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya yang sangat subur
dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memberdayakan namanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya, keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan maka hari menjadi gelap, tapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air menjadi darah dan dimatikan ikan-ikan. Ini ketika manusia itu mengalami berbagai macam pergumulan, masalah karena pemberontakan mereka. Tapi kita melihat bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan, yang mempercakapkan kebaikan Tuhan, yang menceritakan kebaikan Tuhan, yang memiliki iman yang kuat, maka atmosfer yang kuat tadi, atmosfer kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melewatinya dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka. Di ayat yang ke-4, Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Jadi kita menemukan bahwa Tuhan membuat umat Israel, orang yang mempercakapkan kebaikan Tuhan, orang yang menceritakan kebaikan Tuhan, selain imannya diperkuat, maka suasana atmosfer yang dibangun oleh orang-orang yang percaya demikian mendapatkan kuasa yang baik, suasana yang nyaman, suasana yang sejuk, suasana yang menyenangkan. Kenapa? Karena atmosfer yang dibangun adalah atmosfer yang sehat, atmosfer yang baik, suasana yang indah, suasana yang menyenangkan dalam kehidupan mereka. Sehingga di ayat yang berikutnya kita menemukan bahwa diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Amin. Jadi atmosfer yang dibangun oleh orang Israel, orang percaya, ketika mereka menceritakan kebaikan Tuhan, ketika mereka sudah mengalami iman yang kuat, maka mereka mengimpartasikan atmosfer kuasa ilahi, atmosfer surga hadir di tengah-tengah mereka. Mari di suasana yang seperti sekarang ini, mari kita ciptakan suasana atmosfer yang baik di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan kita, dimanapun kita berada, karena Tuhan menyertai hidup kita semua. Karena Tuhan menyertai kita semua. Bercakapkan apa yang dinyatakan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita menceritakan kebaikan Tuhan, sama dengan kita menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita mengalami perubahan hidup, kita mengalami pertumbuhan iman, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kita memiliki atmosfer rohani yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita memahami bersama-sama. Kalau kita hidup karena Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan pada sore hari ini, kita naikkan pujian dari ini saja. Kalau hidup ini, kalau ku hidup
mempelajari firman. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami. Ketika kami masuk dalam perjamuan kudus pada sore hari ini, kehadiran-Mu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-jemaat yang di rumah dan dimanapun mereka berada. Dengan anugerah dan perlindungan Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita siapkan roti dan anggur yang ada di tangan kita, yang ada di rumah masing-masing. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Angkatlah roti itu tinggi-tinggi dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, dan katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, diberkatilah rumah tangga saudara, diberkatilah kesehatan saudara, diberkatilah sekolah dan usaha saudara. Mari kita sambut dan makan serta katakan Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur atas perbuatan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan, dan biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Anugerah kasih Allah, berkat turut hidup kami, berkat ada dalam kesehatan kami, kekuatan kami, dan hidupnya Tuhan. Mari kita sambut dan minum, serta katakan dalam nama Yesus. Sekali lagi kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bila kami dimerdekakan, dibangkitkan, diberikan kekuatan yang baru, iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan Tuhan, dan kami mengalami pemulihan, kesembuhan dan kekuatan ilahi dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan menaikkan pujian doa Yabes. Diberkatilah rumah tangga saudara, diberkatilah pekerjaan saudara, diberkatilah semua yang kita kerjakan, dilindungi dan diberkatilah Tuhan. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.